Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Felicia Hemilia. Di sini kita akan membahas tentang bahan belajar media visual yang ditemani dengan salah satu dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang, Bapak Eka Pramono, Adi SIP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah visual. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait media audiovisual itu sendiri. Pastinya teman-teman di rumah juga belum memahami media visual itu apa gitu. Sebenarnya media visual itu apa Pak? Baik, media visual itu sebenarnya begini. Semua media yang menyampaikan pesan yang kita bisa tangkap, bisa cermati, bisa persepsikan, bisa maknai dengan mata, dengan indera penglihatan, sehingga salah satu komponen utama ya indera penglihatan dan objek yang bisa dilihat. Nah, salah satu elemen juga yang penting adalah secara teknis namanya pencahayaan. Nah, begitu kalau media visual. Jadi lalu penting nggak sih Pak mengetahui media visual itu? Ya, sangat penting karena begini, media visual itu sebenarnya kan salah satu wujud dari komunikasi antar manusia. Nah, komunikasi antar manusia itu komunikasi yang kita lakukan sehari-hari, mulai kita bangun tidur, tersadar, sampai kita pergi tidur lagi, itu sebenarnya komunikasinya berjalan terus. Nah, salah satu tadi yang sudah saya sampaikan, indera yang aktif untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan, kemudian memaknai pesan, kemudian sampai nanti efek atau dampak apa dari pesan itu ya melalui media yang melalui saluran atau channel maupun perangkat yang namanya indera penglihatan tadi. Kalau di kita namanya mata ya, di manusia. Kemudian karena itu human communication, otomatis nggak bisa ditinggalkan ya. Nah, yang saya sampaikan ini hanya tidak berlaku bagi saudara kita yang tunanetra ya. Sepanjang semua fungsi komunikasi atau indera yang bersangkutan normal dan orang tersebut secara psikologis normal begitu, maka media visual pasti kita gunakan. Begitu. Lalu mengapa setiap pendidik harus mengetahui media visual itu Pak? Baik ya, jadi media visual memang tadi sudah kita simpulkan salah satu channel, medium maupun tindakan komunikasi yang dalam tanda kutip dominan ya digunakan di proses komunikasi antar manusia. Nah, kita tahu kegiatan pembelajaran yang melibatkan guru, siswa, dosen, mahasiswa, pelajar, pembelajar, pembelajar, apapun istilahnya, tentu juga sama. Jadi kegiatan belajar dan pembelajaran itu menggunakan media komunikasi, apapun formatnya ya, baik komunikasi yang langsung maupun yang bermedia. Bermedia maksudnya menggunakan media teknis tertentu agar kegiatan itu berlangsung. Nah, sudah banyak penelitian yang menyatakan atau membuktikan bahwa channel atau format komunikasi visual ini ternyata memang dominan gitu ya. Sejak dulu sudah diteliti, hampir pasti hasilnya pasti di atas 80% ternyata kegiatan belajar atau pembelajaran itu di tipe visual. Lalu kapan penggunaan media visual itu Pak? Penggunaan atau pemanfaatannya memang yang pertama tergantung desain, ya, desain pembelajaran atau apapun yang ada di sistem pembelajaran itu. Yang kedua, sarana teknis, dalam hal ini bisa disebut teknologi. Terus yang ketiga, nah ini faktor human. Jadi visual itu kapan digunakan? Ya ketika baik pembelajar, pembelajar itu sudah pernah atau sudah dilatih
atau sudah dibuka wawasannya sekaligus berlatih ya untuk memanfaatkan segala rupa yang berupa visual dengan baik. Jadi di sini ada dalam teori gitu ada proses menerjemahkan pesan atau pikiran kita ke dalam visual. Kemudian sebaliknya di seberang sana komunikannya itu proses menerjemahkan, mempersepsi pesan visual itu. Jadi ada dua pihak, komunikator maupun komunikan itu harus sama-sama ya dalam tanda kutip terampil menggunakan, memanfaatkan visual ini. Sehingga terampil di sini bisa juga dalam arti sudah mempunyai seperangkat pengetahuan. Kalau kita di jalan raya, naik motor, naik mobil, dari jauh sudah terlihat lampu hijau mau merah, maka otomatis pengemudi mobil ya kaki ini sudah siap-siap menginjak rem kan. Kalau naik motor, tangan ataupun kaki tergantung jenis motornya itu juga sudah siap-siap. Nah itu yang dimaksud mereka sudah terlatih atau terampil ya. Jadi terampil terlatih itu bukan melalui pelatihan bukan, tetapi melalui seperangkat experience atau frame of experience selama ini menggunakan dan memaknai pesan visual tadi. Begitu juga ketika kita melihat atau menggunakan atau mengakses multimedia, kemudian video, kemudian foto, gambar diam, gambar bergerak dan seterusnya, sama keterampilan atau skill itu memang kita perlukan. Lalu di mana penerapannya media audiovisual atau bisa nggak di luar kelas gitu Pak? Menurut saya sangat bisa ya, apapun settingnya sepanjang tadi yang kita sebut kondisi-kondisi yang diperlukan itu ada. Jadi orangnya ada, channel ada, sarana prasarana ada dan berfungsi baik, ya semua bisa digunakan. Jadi indoor bisa, outdoor bisa, secara personal bisa, kelompok kecil bisa, bahkan massal atau masif pun bisa. Nah, kalau kita memanfaatkan televisi pendidikan sejak era tahun 80-an, otomatis itu media audiovisual, kebetulan ada audionya. Nah, bahkan presenternya atau komunikatornya dia juga nggak tahu yang nonton itu berapa orang, berapa puluh ribu, berapa juta, ya, tetapi itu tetap jalan komunikasinya dan efek atau dampaknya pun bisa didetek melalui penelitian atau survei. Oh, dengan metode atau mekanisme penelitian tertentu, komunikasi yang tidak jelas berapa jumlah komunikannya tadi bisa juga disimpulkan, kemudian diamati, dikembangkan lebih lanjut begitu. Jadi jawabannya ya setting apapun bisa. Gitu. Untuk apa perlu memahami teknik dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan media visual, Pak? Ya, jadi untuk memahami teknik itu tentu jawabannya arahnya ke efektivitas ya. Jadi seorang guru, dosen, fasilitator, trainer perlu mempelajari skill memanfaatkan media visual ya semata-mata agar komunikasi visual yang dilakukan guru, trainer, dosen, fasilitator tadi bisa efektif, efisien begitu ya. Begitu juga siswanya, siswa, murid, mahasiswa, trainee, peserta diklat dan seterusnya perlu juga dilatih, diberi skill bagaimana memanfaatkan apapun yang berwujud visual yang ada di kegiatannya itu secara optimal begitu. Jadi dua pihak sama. Dan untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara atau strategi dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan media visual? Ya, untuk strategi atau cara ya, kalau cara itu lebih ke teknik ya atau metode. Si pengembang, ya, pengembang media visual itu bisa mengembangkan juknis ya, petunjuk teknis, atau dalam hal tertentu kita sebut panduan pemanfaatan. Nah, untuk media visual yang sifatnya masif dan tidak spesifik pihak-pihak yang berkomunikasi, kita menggunakan
bisa media sosial, bisa dalam bahasa Inggris campaign ya, kampanye sosial, misalnya penyuluhan tentang bahaya COVID, tentang pemilihan umum, tentang sensus penduduk. Otomatis kita tidak panduan pemanfaatan yang teknis banget ya, tetapi melalui poster, melalui spot-spot iklan di internet, kemudian di televisi atau broadcasting dan seterusnya. Bisa Jadi ya, Pak, bisa. memanfaatkan apapun. Ya bisa, dan itu memang sebaiknya seperti itu. Jadi ada dalam istilah kita petunjuk teknis atau petunjuk pemanfaatan gitu. Dan jadi kesimpulannya media visual itu sifat natural manusia. Dari kemampuan penglihatan dan juga visual tersebut dominan dengan tindakan komunikasi manusia, dan dominannya komunikasi visual itu terkait dengan relevan yang perilaku belajar, pembelajaran, urgensi kita yaitu merancang dan mengimplementasikan aspek dan produk visual agar efektif melalui konsep dan prosedur dalam domain teknologi pendidikan, bukan begitu Pak? Ya betul. Jadi visual apapun itu sebenarnya hal yang natural ya. Natural itu natural sesuai sifat kemanusiaan kita. Bahkan kalau kita baca buku sejarah, pesan visual itu sudah ditemukan, diduga dari kehidupan sekian ribu tahun yang lalu yang berupa coretan di dinding gua. Nah, manusia purba era itu pun sudah paham bahwa, maksudnya paham itu sudah berusaha mengkomunikasikan pikiran, gagasan atau apapun meskipun dengan bentuk yang sangat sederhana di dinding gua. Nah, mungkin ini sedikit garis bawah aja bahwa tadi sudah betul simpulan bahwa media visual itu natural, kemudian dominan dan dapat kita manfaatkan. Yang penting secara teoretik komunikasi yang kita hindari adalah satu bias ya, dua mispersepsi. Nah, bias atau mispersepsi itu ya kembali lagi hanya bisa dieliminir dengan perencanaan yang baik. Nah, itu aja. Baik, terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya dan juga sudah membagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.